Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin membahas kitab Ar-Rahiqul Maktum yang disusun oleh Fadilatul Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, ahli bait beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah, hingga akhir nanti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita taufik, kekuatan, hidayah, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan sebagai bekal untuk menghadapnya azza wa jalla. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali uraian dari Asy-Syaikh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, penulis kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Al-Maktum, yaitu upaya orang-orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi. Orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah, tak tahan melihat jadwal kajian Nabi itu sangat padat. Makin hari, bulan, tahun, makin banyak yang menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak yang meninggalkan kesyirikan. Makin panas hati orang-orang musyrik. Terlebih lagi bangsa Quraisy yang masih musyrik. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap Abu Thalib untuk yang kesekian kali. Pada kesempatan kali ini orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran, yaitu membawa seorang pemuda yang paling tampan di Jazirah Arab.
Mereka berkata, wahai Abu Thalib, sungguh kami membawa seorang pemuda yang paling tampan di kalangan bangsa Quraisy yang memiliki nama Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini salah satu pemuda yang paling tampan. Setiap wanita kalau melihat wajahnya langsung terpikat. Akan tetapi pemuda ini yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan keburukan karena ikut mentertawakan Nabi ketika sujud, diletakkan kotoran di atas punggungnya. Utusan dari kafir Quraisy, mereka mengatakan, ambillah ia dan engkau boleh jadi penanggung jawab dan pembelanya. Jadikan ia anakmu, ia akan menjadi milikmu. Dan serahkan keponakanmu yang bernama Muhammad yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu, yang telah memecah belah persatuan kaummu dan menganggap sesat kaummu, agar kami bisa membunuhnya. Jadi ini adalah barter manusia dengan manusia di antara kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil, semakin kita kuat dalam menyampaikan kebenaran, bisa jadi pembela kebatilan itu juga akan semakin menjadi-jadi. Siapapun dai, siapapun mubalik yang mengajak kepada cara beragamanya Nabi, pasti ada musuhnya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Siapapun yang masuk dalam dunia dakwah, mengajak manusia untuk beragama sesuai dengan cara beragamanya Rasulullah SAW, pasti akan mendapatkan permusuhan. Kalau tidak ada musuh, justru dipertanyakan. Dan ini nyata, waki ya. Misalnya kita mendakwahi sebuah komunitas, suruh berhenti dari maksiat, suruh berhenti dari perbuatan mengambil yang bukan haknya. Semakin kita tegas memperingatkan, mereka semakin nekat, semakin berani. Dan itu nyata. Ya. Nyata. Semakin menjadi-jadi. Bahkan mereka tidak malu-malu untuk memboikot jadwal, memboikot tempat dan seterusnya. Bahkan menganggap di luar kelompoknya itu bukan ahlu sunnah. Ya, jadi mereka ini memiliki bibit-bibit khawarij. Kalau bukan dari kelompoknya, tidak mau mendengarkan. Selain dari kelompoknya, dianggap bukan sunnah. Padahal yang dituduh bukan sunnah itu belum melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pokok-pokok sunnah. Mereka mengaku paling salafi, paling sunnah, tetapi secara tak sadar mereka memiliki sifat bibit-bibit khawarij, mengeluarkan dari kelompoknya dengan mengatakan mereka bukan sunnah. Cuma mereka saja yang paling di atas sunnah. Mereka tidak paham, tidak bisa membedakan mana batang-batang sunnah dan mana ranting-ranting sunnah.
sehingga dipukul rata. Cuma kelompoknya lah yang paling sunnah, dan ini berbahaya. Ya, berbahaya. Bahkan mereka nekat melakukan perbuatan yang sudah disepakati keharamannya. Melakukan gosok misalnya. Gosok di semua mazhab sepakat perbuatan yang haram. Tapi mereka nekat melakukan itu atas nama dakwah. Jelas dakwah yang seperti ini dakwah yang batil. Dan saya sudah melakukan nahi mungkar. Jadi ketika mereka mengundang dai, seorang doktor lulusan Madinah diundang ke Masjid Mujahidin, saya memberikan surat menyampaikan bernahi mungkar untuk memberitahu yang mengundang ini siapa. Jadi mereka mengumpulkan nomor WhatsApp dalam rangka untuk mensukseskan mega proyek tanah yang sudah mereka ambil dengan cara gosok. Dan mereka mengaku paling salafi, paling ahlu sunnah. Ustadz Dr. Abdullah Roy sudah saya sampaikan, saya kasih suratnya, bahwa yang mengundang antum Ustadz ini adalah kelompok yang secara kolektif ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat, mengaku paling sunnah. Sudah saya sampaikan. Kita kembali kepada tawaran orang-orang musyrik yang menawarkan Rasulullah untuk ditukar dengan seorang pemuda yang paling tampan yang bernama Imarah bin Al-Walid. Lalu kemudian dengan tegas Abu Thalib menolak dan mengatakan, demi Allah, wallahi, tawaran kalian adalah sesuatu yang murahan. Apakah kalian akan memberikan anak agar aku memberi makan demi kalian, sementara aku memberikan anakku agar kalian bunuh? Demi Allah, ini tidak akan terjadi. Lalu kemudian terjadi perdebatan dengan kafir Quraisy, perwakilan dari mereka yang bernama Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf berdebat dengan Abu Thalib. Demi Allah, wahai Abu Thalib, kaum kamu telah berbuat adil kepadamu dan membebaskanmu dari hal yang kamu tidak sukai. Apa alasan kamu tidak mau menerima tawaran mereka? Lalu Abu Thalib membantah lagi, demi Allah, kalian itu bukannya tidak berbuat adil kepadaku, tetapi kalian telah bersepakat menghinaku dan mengadu domba aku dengan bangsa Quraisy. Ini Abu Thalib sudah mulai marah. Silakan lakukan saja apa yang kalian lakukan. Akhirnya tawaran itu gagal, tidak disepakati oleh Abu Thalib. Padahal Abu Thalib belum masuk Islam. Akhirnya bangsa Quraisy sepakat tidak ada cara lain kecuali bagaimana caranya melukai hati Rasulullah SAW. Bagaimana melukai batinnya Nabi SAW. Yang pertama dilakukan oleh pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Pamannya sendiri, Pak D-nya sendiri. Abu Lahab ini memiliki paras yang tampan, putih kulitnya. Jadi kalau terkena sinar matahari itu memerah wajahnya, sehingga beliau diberikan judul Abu Lahab. Wajahnya yang
kemerah-merahan terkena sinar matahari karena saking putihnya wajah. Sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab ini beliau itu paman sekaligus besannya Rasulullah SAW. Kedua putra Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah itu dinikahkan dengan kedua putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah diangkat jadi nabi dan rasul, terutama setelah turunnya surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab dan seterusnya, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah SAW dengan cara yang sangat kasar, tidak dengan cara yang baik, menceraikan dengan cara yang sangat kasar. Karena tidak terima turunnya surat Al-Lahab yang menyindir Abu Lahab. Itulah salah satu cara Allah SWT melindungi bercampurnya darah Rasulullah SAW dengan darahnya Abu Lahab. Turunnya surat Al-Lahab ini membuat Abu Lahab marah, memerintahkan kedua putranya untuk menceraikan dua anaknya Rasulullah SAW sebelum dicampuri. Jadi baru menjadi pengantin baru suruh diceraikan. Yang akhirnya keduanya menjadi janda. Lalu kemudian oleh Rasulullah SAW Ruqayyah dinikahkan dengan sahabat yang mulia yang bernama Utsman bin Affan. Selang beberapa waktu Ruqayyah tidak panjang umurnya, wafat karena sakit. Lalu kemudian Utsman bin Affan menikahi adiknya Ummu Kulsum. Itu pun tak lama ya meninggal juga dalam kondisi tidak meninggalkan keturunan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setan dari jenis manusia seperti Abu Lahab itu berusaha terus ya menyakiti Rasulullah SAW melalui anggota keluarga Rasul, yaitu dengan cara merendahkan kedua putrinya, mengkait-kaitkan urusan pribadi Abu Lahab dengan urusan anak-anaknya. Ya, demikianlah fanatik jahiliyah, sesuatu yang bukan urusan pribadi dikait-kaitkan demi melampiaskan sakit hati. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil, jadi seorang mubalik di jalan Allah itu bisa jadi akan disakiti oleh musuh-musuh dakwah melalui anak-anaknya. Oleh sebab itulah perlu untuk berdoa, minta perlindungan makar dari musuh-musuh dakwah. Karena kita tidak tahu. Rasul saja tidak menyangka kedua anaknya itu diceraikan dengan cara yang sangat kasar. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil jamaah sekalian, walaupun awalnya mungkin saja direndahkan, tapi lihat, ternyata Allah SWT melindungi kedua putri Rasulullah SAW. Keduanya menjadi istri sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jauh lebih mulia daripada menjadi besan musuhnya dakwah, yaitu Abu Lahab. Jadi tetap berbaik sangka. Ini nama baik, integritas seorang mubalik, seorang dai di jalan Allah itu pasti Allah jaga selama kita jujur, selama kita ikhlas. Nama baik Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Beliau bisa jadi direndahkan, berbesan dengan musuh Allah, tetapi Allah ingin mengangkat nama baik Rasulullah SAW dengan menikahkan
putrinya dengan sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selain itu, Abu Lahab tidak berhenti. Beliau adalah musuh nomor 1 di Mekah dari kalangan pamannya Rasul. Ketika mendengar putra Nabi yang bernama Abdullah wafat, Abu Lahab langsung memviralkan kepada kaum musyrikin karena gembiranya. Yang membuat tagline, membuat tagar gitu ya. Muhammad telah menjadi orang yang terputus garis keturunannya. Di seluruh anak-anak Rasulullah itu wafat dalam keadaan masih kecil, yang laki-laki. Yang perempuan wafat sebelum Rasulullah SAW wafat, kecuali Fatimah. Kita tahu bahwasanya garis keturunan itu ditentukan jalur laki-laki. Jadi Abu Lahab ini sangat rajin menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW dengan cara mengikuti dari belakang, menguntit dari belakang. Setiap Rasul singgah ke perkumpulan manusia dan mendakwahinya, maka kemudian Abu Lahab datang memprovokasi, mengajak agar mereka tidak percaya, mendustakannya dan seterusnya. Ya, kalau bahasa sekarang, Muhammad tidak direkomendasikan, jangan kalian dengarkan kajiannya, kira-kira begitu. Jangan di-share jadwalnya. Ya, kalau bahasa sekarang, kira-kira begitu. Nah, itulah rutinitas Abu Lahab. Bahkan menurut riwayat Imam Thariq bin Abdullah Al-Muharibi, beliau meriwayatkan Abu Lahab itu pernah memukul tumitnya Rasulullah SAW sampai berdarah, pamannya sendiri. Kemudian istrinya juga, istrinya Abu Lahab yang disinggung oleh Allah SWT, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Nama aslinya Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Ini juga sangat keras kepada Rasulullah SAW. Istrinya Abu Lahab sering meletakkan duri-duri tajam di jalan yang setiap dilewati oleh Rasulullah SAW. Bahkan pernah meletakkan duri di depan pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencaci maki, mengarang berita dusta, membuat hoax, merusak nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya turunnya surat Al-Ahzab diantaranya adalah karena sering mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surat Al-Ahzab dalam rangka untuk merendahkan istrinya Abu Lahab yang diberikan julukan Hamma Latal Hatab, pembawa kayu bakar. Pernah suatu hari istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil akan memukul Rasulullah SAW ketika sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dekat Ka'bah. Ummu Jamil mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, aina sahibuka? Mana temanmu? Qad balagoni annahu yahjuni. Sungguh telah sampai kepadaku, ia telah mengejekku." Dia tidak terima dengan turunnya surat Allah. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fihra fahu. Demi Allah, ya walaupun musyrik, mereka kalau bersumpah mengucapkan demi Allah. Demi Allah, seandainya aku bertemu dengan Muhammad,
pasti aku akan memukul mulutnya dengan batu ini. Kemudian bersair, Muzamman asaina wa amrahu abaina wa dinahu qalaina. Muhammad orang yang tercela, yang kami tentang, urusannya yang kami tolak, agamanya yang kami benci. Ya, Ummu Jamil ini tidak melihat di samping Abu Bakar itu ada Rasulullah SAW. Ya. Lalu kemudian Abu Bakar penasaran. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, amma taroha ro'atka?" Apakah Anda tidak tahu kalau istrinya Abu Lahab itu ada di depanmu, melihatmu? Rasulullah menjelaskan, "Ma ra'atni," ia tidak bisa melihatku. "Laqad akhadallahu bibasariha anni." Sungguh Allah telah menghalangi pandangannya dari melihatku. Ini mukjizat yang diperlihatkan di depan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi matanya istrinya Abu Lahab itu dihalangi, tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Padahal di sampingnya. Ya, tentu ini adalah mukjizat. Kalau bukan karena mukjizat, nggak mungkin. Rasulullah SAW manusia termulia di muka bumi, beliau tidak lepas ya dari yang namanya dihina, dicela, direndahkan oleh pamannya sendiri dan istrinya. Padahal rumahnya Abu Lahab itu dindingnya nempel dengan dindingnya rumah Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini paman sekaligus tetangga. Jadi kalau kita merasa sudah yakin di atas kebenaran, kita diganggu tetangga, tanyakan siapa kita? Manusia termulia, tersuci di muka bumi, diganggu tetangganya. Apalagi kita, sangat mungkin. Ya. Gak tanggung-tanggung Rasulullah yang mengganggu adalah pamannya sendiri, sekaligus merangkap sebagai tetangga. Ya, Rasulullah dikelilingi orang-orang kafir Quraisy. Selain Abu Lahab, di sampingnya ada rumah Al-Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah. Ini juga sama, tetangga sekaligus musuh. Kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'id, tetangganya juga. Adi bin Hamra As-Saqafi. Kemudian Ibnu Al-Asda Al-Huzali. Ini semuanya tetangga. Semuanya kafir sampai mati. Kecuali Al-Hakam bin Abi Al-Ash. Tetangga-tetangganya ini, salah satu dari mereka ada yang melempari Rasul dengan rahim kambing ketika beliau sedang sholat. Bahkan ada yang memasukkan bangkai ke dalam periuk Rasul yang terbuat dari batu saat sedang dipanaskan. Akhirnya Rasulullah SAW memasang penghalang yang terbuat dari batu untuk melindungi gangguan dari para tetangganya. Jadi ketika sholat sering diganggu jamaah sekalian, ya, dilempar kotoran, ya. Jadi ketika dilempar kotoran, kotorannya mengenai lempengan, kemudian lempengannya dibawa keluar, diamankan oleh Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengatakan, "Ya Bani Abdi Manaf, ayu jiwari mada, ayu jiwari hada."
summa yulqihi fit thariq. Wahai Bani Abdi Manaf, kalian ini tetangga-tetangga macam apa? Kelakuannya begini, kira-kira begitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau marah, ketika marah beliau hanya menyebut nama sukunya saja. Wahai Bani Abdi Manaf. Beliau tidak membalas dengan cacian. Beliau manusia biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah yakin di atas kebenaran, di atas al-haq, ya, diganggu tetangga kita, ya, kalau misalnya kita marah, ingin melampiaskan marah, boleh menyebut nama sukunya, memberikan nasihat, walaupun dengan nasihat umum. Tak perlu membalas dengan mencaci maki. Rasulullah pernah marah juga. Beliau manusia biasa, tapi Rasulullah tidak membalas dengan caci maki. Kemudian Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau juga menambahkan riwayat yang lain, yang paling bobrok dari perbuatan mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Saat itu ada Abu Jahal, tokoh-tokoh musyrik, Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian orang-orang musyrik lainnya. Mereka saling memberikan tantangan, siapa di antara kita yang berani menumpahkan kotoran unta ke punggung Muhammad. Kemudian majulah Uqbah bin Abu Mu'id menumpahkan kotoran unta di atas punggung antara dua bahu Nabi SAW. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwasanya Ibnu Mas'ud melihat peristiwa itu. Beliau tidak memiliki kekuatan, ya, karena yang berkuasa di Mekah pada saat itu adalah Abu Jahal dan yang semisal. Mereka mayoritas yang megang remote control, ya, yang mengendalikan opini publik. Ketika kotoran unta itu diletakkan di atas punggungnya Rasulullah SAW, Abu Jahal dan teman-temannya tertawa. Ya. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya ketika sujud, kecuali setelah dibersihkan oleh Fatimah. Baru beliau mengangkat kepalanya, lalu mengucapkan sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah balaslah mereka kafir Quraisy dengan sepadan perbuatan mereka. Beliau mengucapkan 3 kali, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah berilah balasan yang setimpal kepada kaum Quraisy yang muslim. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan doanya, Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, binasakan Abu Jahal, binasakan Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id. Rasulullah menyebut satu-satu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Imarah bin Al-Walid. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laqad ra'aitul ladzi adda Rasulullah." Sungguh orang-orang yang disebut namanya satu persatu oleh Rasulullah, Sur'a fil Kulaybi Badr, semuanya mati mengenaskan dalam keadaan kafir dan dimasukkan ke dalam sumur yang bernama Kulaybi Badr.
Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita dizalimi, hukumnya boleh mendoakan balasan yang sepadan. Minta keadilan kepada Allah. Rasulullah juga pernah, walaupun secara umum Rasulullah adalah manusia yang paling pemaaf, tetapi beliau juga pernah mendoakan keburukan kepada orang yang menzoliminya, terutama ketika beliau tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Pasti Allah akan balas jika kita berdoa, karena itu hak orang yang dizolimi. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.